gitu ya, istilahnya seperti itu. Tidak saklek, tidak kaku. Hal yang mendasari perbedaan structure, strategi inovasi, terus juga ada biaya, imitasi, Terus ada ukuran organisasi, teknologi, ketidakpastian lingkungan dan struktur organisasi. Selanjutnya ada yang namanya konsep. Siap dulu bentar ya. Gimana? Yang model mekanistik sama gimana sifat juga. Nah, kalau misalkan di beberapa kasus, kalau misalnya kita mau berubah dari organisasi yang sifatnya mungkin ya konvensional, tradisional gitu ya. Nah ini kan kalau bisa kita lihat model mekanistik dan organik. Karena kalau model mekanistik dia di sini tingkat spesialisasinya tinggi, pembedaannya sudah jelas sekali. Jadi kalau bisa kita lihat di sini, model organik ini kan berseliweran ke sana kemari, ya bahasanya itu biar gampang. Nah ya kan? Ini sangat rapi dan formalistik, formal, udah satu gitu aja gitu. Tapi kalau ini, saya kalau dari sini harus bantu ke sini, saya dari sini harus bantu ke sini. Jadi multitasking. Banyak sekali tugas-tugas pekerjaan dan dia harus bisa customize terhadap segala sesuatu. Dia harus bisa beradaptasi terhadap apa yang akan dilakukan, gitu kan? Dan secara hierarki, kalau bisa ditanya mana yang paling asik, gitu dalam membentuk sebuah usaha, mekanistik atau organik, dua-duanya masih bisa dipakai. Kalau misalnya organisasi yang lebih sifatnya informal, boleh pakai yang ini. Yang organik. Ya. Terus kalau untuk yang sifatnya formal, pakai ini supaya lebih jelas. Karena masing-masing punya kelemahan dan kelebihan. Jadi tinggal dilihat aja kelemahan dan kelebihannya, disesuaikan dengan usaha kamu, gitu loh. Ya. Ada pertanyaan lagi? Oke, istirahat 3 menit buat ngemut permen. Mekanistik, kalau misalnya kita lihat di sini ya, bisa. Jadi kan dia lebih kaku. Jadi pokoknya ketika orang sudah menjelaskan tentang tugas-tugas dan fungsi-fungsinya, dia harus menjalankan tugas-tugas dan fungsi-fungsinya. Ya, by command gitu. Sentralistik, sentral. Jadi kan di sini nih, kalau contoh sebentar, bisa dibaca di halaman sebentar. Mekanistik itu, Tapi apakah mungkin Pak ini dikombin di satu ini? bisa aja. Kenapa tidak? Karena namanya ini kan cuma sistem teori aja. Kamu bisa mengaplikasikan macam-macam. Ya terserah. Makanya yang namanya organisasi kan menentukan tujuan, visi, ya kan, untuk bentuk. Ya kan disesuaikan dengan kondisi kita, kebutuhan. Kenapa? Ini nih. Tapi dia nggak ada contohnya. Industri. Industri. Manufacture. Kalau manufaktur itu kan dari mulai produksi, penjualan itu kan semuanya baru dikatakan manufaktur kan Pak? Kalau dia ada yang namanya proses massal produksi dibantu dengan proses mesin, terus dia ada yang namanya proses-proses penjualan. Of course, penjualan pasti, gitu kan? Kalau penjualan harus. Tapi di mana dia akan ada yang namanya sebuah, ya katakanlah industri, pokoknya intinya itu industri massal dan dia mempunyai banyak pekerja. Banyak pekerja, mesin-mesin pabrik gitu, di dalamnya menyatu gitu kan. Jadi manufacture. Bisa dikatakan manufaktur kalau misalnya sudah kompleks lah. Ya.
Jadi kalau misalnya sudah kompleks lah. ya, jadi kalau misalkan kan pabrik, contoh satu proses di pabrik misalkan, itu kan nggak gampang. Dari proses raw material datang, terus dari pengolahan, pengecekan, desain, R&D, research in design, terhadap apa yang akan dihasilkan, itu kompleks banget. Jadi nanti banyak spesifikasinya di dalamnya. Jadi dengan spesifikasi itu baru bisa dikatakan manufaktur. Itu tadi yang penting, intinya dia proses produksi massal dalam jumlah besar dan melibatkan mesin serta sumber daya manusia yang banyak. Serta bisa katakanlah sektor-sektor yang mungkin ini ya, kayak semacam bisa melakukan penjualan secara langsung juga. Jasa produk. Jualan apa ya? Jual dia aja. Kalau jasa sama produk. Ya, udah. Jual jasa sama produk kan begini kan? Sumber daya manusia. Ada nih barangnya, produknya nih, sumber daya manusia. Suruh dia jadi tukang pijit apa gimana, atau ini kan jadi jasa. Ini satu contoh yang paling gampang gitu. Tapi bukan itu maksudnya. Bisa sekali. Misalnya buat komputer. Oh bisa. Tapi Jualan nanti kan. Bisa. Cuma itu kan nanti prosesnya bukan ke namanya misalkan industri atau enggak, tapi yang enggak itu enggak jasa nanti larinya. Karena kan nggak menghasilkan kan. Jadi bukan menghasilkan. Pak, kenapa nggak ada itu Pak? Kan ada yang dulu Pak, kenapa nggak ada sumber daya teknologi gitu? Sumber daya teknologi bukannya masuk ke ini ya? Sumber daya ya sebetulnya kalau dalam proses bisnis teknologi itu kan bagian dari faktor eksternal. Bukan internal Pak. Jadi eksternal itu maksudnya. Ya eksternal. Tapi bisa diaplikasikan. Kalau sudah diaplikasikan nanti bisa jadi internal gitu. Ya sekarang contoh, kamu masih punya proses tradisional. Kayak tadi bikin tempe masih pakai kaki misalnya. Terus nah, sebelah sana ternyata sudah muncul mesin gitu kan. Otomatis penjualan kita mungkin akan berkurang. Sekarang udah pasti kan pakainya teknologi dong Pak. Kalau nggak teknologi mas. Ya kan tergantung duit. Kamu punya duit apa enggak? Kalau punya duit tapi nggak tahu caranya gimana? Wah itu salah kamu berarti. Informasinya. Kalau sama model organik dalam perusahaan atau jasa itu pencapaian dominan yang mana? Pesan jasa. Iya perusahaan Jasa. Kalau jasa itu, saya nggak bisa bilang bahwa lebih dominan mana, tapi yang jelas kalau misalkan jasa itu lebih cenderung ke ya mungkin organik ya, karena organik sendiri mereka lebih customize, lebih fleksibel. Cuman ya kadang-kadang juga ada organisasi jasa yang melakukan proses mekanistik. Contoh perusahaan kayak software, mereka mencoba meng-create program dan mereka mencoba ada bagian programmer, ada bagian pembuatan sistem, ada pembuatan desain cover segala macam. Nah ini juga masuk ke proses mekanistik. Jadi nggak bisa dibilang bahwa lebih dominan yang mana, tapi lebih ambil pertanyaan lebih cocok yang mana dan disesuaikan dengan kondisi kita gitu loh. Kalau misalkan kitanya lebih misalkan ingin spesialisasinya tinggi, departementasinya kaku, maksudnya ingin rapi gitu kan, terus ada komandan yang jelas, ya pilihlah mekanistik. Jadi kalau misalkan ingin multitasking kemana-mana, orang semua bisa kerja, semua bisa gitu kan, dan sewaktu-waktu bisa diambil, serta
misalkan